Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Faiq Bashir, mahasiswa Manajemen Dakwah semester 2 kelas 2A dengan NIM 124403009. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit memaparkan materi ilmu komunikasi. Pada pembahasan pertama yaitu tentang karena komunikasi dianggap sebagai proses sebab akibat, maka komunikasi disebut sebagai interaksi. Dalam sebuah komunikasi tentu ada hubungan timbal balik antara dua orang atau lebih. Ada orang yang menyampaikan pesan, ada orang yang mendengarkan, dan keduanya saling merespon. Sebab dan akibat yang terjadi dalam sebuah komunikasi bisa diartikan sebagai aksi dan reaksi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Kemudian komunikasi juga bisa disebut sebagai interaksi karena hubungan antara dua orang atau lebih di mana masing-masing pihak itu saling merespon satu sama lain. Lanjut kepada pembahasan kedua yaitu tentang saat perkuliahan komunikasi yang terjadi berfungsi untuk memberikan edukasi pada mahasiswa. Pembahasan ini sangat relevan bahwasanya dalam dunia perkuliahan itu tentu komunikasi merupakan alat yang sangat penting dan sangat dibutuhkan agar tidak terjadinya miskom. Contoh konkretnya ketika di kelas, dosen menyampaikan ilmu, menyampaikan konsep materi, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang membantu untuk memahamkan mahasiswa itu melalui komunikasi. Artinya, komunikasi itu merupakan sarana pendidikan, serta komunikasi dapat mendidik dan mengedukasi bagi para mahasiswa. Selanjutnya, pembahasan ketiga yaitu stand up comedy merupakan bentuk komunikasi yang berfungsi untuk menghibur. Stand up comedy merupakan pertunjukan seorang komika yang menyampaikan pesan kepada para penonton dengan fungsi utamanya yaitu menghibur para penonton. Biasanya pesan yang disampaikan yaitu humor yang berfungsi untuk menghibur para penonton. Stand up comedy dapat dikategorikan sebagai komunikasi karena terjadinya sebuah proses penyampaian pesan oleh seorang komika untuk menghibur para penonton. Lanjut kepada pembahasan keempat yaitu jika kita ingin menjadi komunikator yang handal, kita perlu mengenal diri kita sendiri terlebih dahulu. Setelah itu perlu memiliki kredibilitas, kekuatan, dan uang. Untuk menjadi seorang ahli tentu tidak instan, harus menjalani step by step. Dan yang terpenting harus diiringi dengan progres. Step pertama yaitu kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena ketika kita tidak mengetahui sejauh mana kemampuan kita, maka kita akan sulit berkembang. Oleh karenanya, maka kita harus mengukur kemampuan dari kita sendiri, mengukur sejauh mana potensi diri kita, dan setelah itu kita bisa terus senantiasa berlatih agar kemampuan itu bisa lebih baik ke depannya. Yang kedua yaitu kita harus mempunyai kredibilitas, artinya kita harus mampu untuk dipercaya oleh masyarakat. Karena apabila kita tidak dipercaya oleh masyarakat, maka kita akan sulit untuk bersaing dengan yang lain. Yang lebih jauhnya, kita akan sulit untuk menjadi seorang komunikator yang handal. Step yang ketiga yaitu kita harus mempunyai kekuatan. Lagi dan lagi, power itu merupakan suatu hal yang penting. Karena apabila kita tidak memiliki kekuatan, maka kita akan sulit untuk bersaing dengan yang lain, dan lebih buruknya kita akan kalah dengan yang lain. Dan aspek terakhir yang tidak kalah penting yaitu uang. Dengan uang maka tentu untuk menjadi segala sesuatu bisa lebih mudah. Oleh karenanya
aspek-aspek tersebut harus dimiliki agar menjadi seorang komunikator yang andal. Lanjut kepada pembahasan kelima, yaitu gangguan komunikasi yang disebabkan karena kesalahan pada bahasa yang digunakan merupakan gangguan teknik. Dalam berkomunikasi tentu kita harus efektif, artinya pesan yang kita sampaikan harus bisa dipahami oleh penerima. Ketika kita salah dalam menggunakan bahasa, maka itu merupakan gangguan teknik kita dalam berkomunikasi. Oleh karenanya, aspek bahasa dalam komunikasi harus diperhatikan, sehingga dalam berkomunikasi kita harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh penerima agar komunikasi yang kita lakukan dapat berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya, pembahasan keenam, yaitu pada tingkat pengetahuan, pengaruh bisa terjadi dalam bentuk perubahan persepsi dan perubahan pendapat. Jadi, komunikasi tidak selalu langsung merubah perilaku seseorang, namun bisa dimulai dari perubahan dalam pengetahuan, yang dimana diantaranya perubahan cara pandang seseorang terhadap sesuatu yang disebut sebagai persepsi, dan juga perubahan pendapat seseorang terhadap sesuatu. Untuk selanjutnya, pembahasan ketujuh, yaitu cara kita berbicara di saat musim hujan dan pada saat musim kemarau akan berbeda. Hal ini dikarenakan konteks komunikasi kita berdasarkan aspek fisik. Jadi, kondisi cuaca atau lingkungan sekitar akan mempengaruhi komunikasi. Contohnya seperti musim kemarau dan juga musim hujan. Itu akan mempengaruhi cara kita berkomunikasi, topik yang kita bahas dalam berkomunikasi, serta gaya kita dalam berkomunikasi. Pembahasan selanjutnya ke-8, yaitu komunikasi penting dalam membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, kelangsungan hidup, memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, dan memupuk hubungan dengan orang lain. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai sosial. Jadi komunikasi tidak hanya sebagai alat tukar informasi, tetapi komunikasi juga dapat membantu kita untuk mengembangkan diri, untuk membantu dalam menjalani kehidupan dengan orang lain, serta membantu kita untuk menjalani hidup dengan lebih sehat dan bahagia. Pembahasan selanjutnya ke-9, yaitu komunikasi merupakan upaya pendidikan dan pewarisan nilai-nilai, norma, dan prinsip dari satu generasi ke generasi lainnya. Fungsi tersebut merupakan fungsi sebagai korelasi. Jadi, komunikasi bisa disebut juga sebagai alat korelasi, yang mana komunikasi berfungsi untuk menyampaikan, menyatukan, dan meneruskan nilai-nilai agar tercipta sebuah keselarasan dan keteraturan dalam masyarakat dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan yang terakhir, pembahasan ke-10, yaitu tidak berarti bahwa semua perilaku adalah komunikasi. Namun komunikasi terjadi bila seorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Jadi komunikasi bukan hanya tentang persoalan fisik, tetapi pemberian makna. Komunikasi baru dianggap terjadi apabila adanya sebuah interpretasi atau pemaknaan terhadap perilaku, baik oleh diri sendiri maupun orang lain. Mungkin pemaparan materi tentang ilmu komunikasi dicukupkan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian karena masih dalam tahap pembelajaran. Kebenaran mutlak dari Allah SWT. Saya Abdul Faikul Bashir, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.